Halo teman-teman, Hao, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, sebelum saya mulai videonya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk kita semua. Semoga segala yang terbaik dapat menghampiri kita di tahun yang baru ini. Nah teman-teman, belakangan ini video-video saya kan lebih banyak bercerita tentang seputar kehidupan masyarakat atau warga etnis Tionghoa di Sukabumi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh Tionghoa yang berasal dari Sukabumi. Ini rencananya saya akan bikin seperti seri gitu, jadi dalam beberapa seri. Nah, yang pertama ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh Tionghoa Sukabumi bernama Li Kiat Teng. Seperti apa sih atau siapakah beliau ini? Yuk kita ikutin terus ceritanya ya. Dalam Wikipedia dituliskan bahwa Bapak Li Kiat Teng lahir di Sukabumi pada tanggal 17 Agustus 1912. Dari namanya semua orang pasti tahu bahwa beliau adalah seorang etnis Tionghoa. Pada tahun 1913 di Surabaya didirikanlah sebuah sekolah kedokteran yang diperuntukkan bagi para mahasiswa pribumi. Nama sekolah itu adalah Nederland Indisch Artsen School atau disingkat sebagai NIAS. Nggak tahu bener apa enggak bahasanya, saya nggak bisa bahasa Belanda. Nah, jadi maksudnya itu adalah Sekolah Dokter Hindia Belanda yang sekarang sudah berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Singkat cerita, Li Kiat Teng masuk ke sekolah tersebut dan berhasil lulus menjadi seorang dokter. Setelah lulus, beliau kemudian bekerja sebagai dokter pemerintah di daerah Curup dan Bengkulu sebelum kemudian pindah ke perusahaan tambang di Rijang Lebong. Lantas, beliau menjadi dokter rumah sakit di daerah Waringin 3. Pada masa pendudukan Jepang, Dr. Li Kiat Teng diangkat menjadi kepala divisi kesehatan pemerintah. Kemudian setelah Indonesia merdeka, beliau ditunjuk menjadi dokter karesidenan di Palembang sebelum kemudian mengundurkan diri dan membuka praktek pribadi. Pada tahun 1953, Dr. Li Kiat Teng diangkat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet Ali Sastro Amijoyo dengan masa jabatan mulai 9 Oktober 1953 sampai 12 Agustus 1955. Dr. Li Kiat Teng juga merupakan pencetus ide pembangunan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi tenaga kesehatan baik lokal maupun nasional dalam Kongres Ikatan Dokter Indonesia atau IDI pada tahun 1953 di Surabaya. Beliau juga pernah mengadakan perjanjian dengan seorang uskup atau Monsignor Tarsisius Henricus Josephus van Valenberg OFM, seorang vikaris apostolik Borneo dari tahun 1934 sampai 1938 dan kemudian menjadi vikaris apostolik Pontianak dari tahun 1938 untuk mengusahakan pengobatan penyakit kusta yang disubsidi oleh pemerintah. Dr. Li Kiat Teng juga pernah menyumbang tanah miliknya pribadi dan kemudian mendirikan Rumah Sakit Muhammad Husin di Palembang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau, namanya kemudian diabadikan menjadi nama jalan di salah satu area di daerah rumah sakit tersebut. Sesudah menjadi mu'alaf, nama Li Kiat Teng berubah menjadi Muhammad Ali. Nah, jadi begitu deh ceritanya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman sendiri atau di daerah teman-teman sekalian, gimana? Ada nggak seorang warga etnis Tionghoa dari daerah kalian yang pernah berjasa dalam perjalanan pembangunan nasional atau kemajuan bangsa ini? Kalau ada, boleh silahkan spill atau share namanya di kolom komentar di bawah ini. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar, tukar ilmu pengetahuan gitu. Semoga cerita kali ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.